and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia tentang penyetaraan reaksi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal di-upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas materi penyetaraan reaksi. Biasanya ini disajikan di kelas 10 dan biasanya berkaitan dengan materi redox. Tapi bisa jadi juga dipisah ya, tergantung. Oke, jadi ada dua metode yang biasa dipakai dalam menyetarakan reaksi. Yang pertama itu kita sebut saja metode coba-coba ya. Dengan cara kita cari nilai koefisien yang sesuai jika disetarakan sehingga jumlah setiap atom itu sama di kiri dan kanan. Jadi dalam menyetarakan suatu reaksi itu kan ada yang di sebelah kiri yang kita sebut dengan reaktan, lalu yang di sebelah kanan yang kita sebut dengan produk. Itu nanti kita harus bandingkan jumlah atom setiap unsurnya itu sama di kiri maupun di kanan. Sedangkan metode kedua itu aljabar. Itu kita pakai huruf-huruf ABC untuk mengetahui koefisiennya. Jadi intinya kita perlu tahu koefisien. Koefisien itu ibarat kalau di matematika yang angka depan variabel itu. Jadi kita harus tahu berapa jumlahnya supaya nanti kita tahu bisa memastikan bahwa jumlah di kiri dan di kanan itu sama. Jadi supaya tidak bingung, kita coba lihat satu contohnya dulu. Nah, ini contohnya diketahui reaksi Fe ini besi, solid berarti dia padat ya. Besi yang berwujud padat ditambahkan oksigen, gas oksigen, itu menghasilkan Fe2O3 dalam bentuk solid. Nah, ini kita harus pastikan dulu bagaimana sampai reaksi ini bisa setara. Kita lihat dengan jumlah atom-atomnya. Jadi kalau kita pakai rumus ABC, kita bisa langsung taruh A, B, C di depannya ya. Tapi biasanya salah satunya ini akan dijadikan patokan, lalu yang lain yang ditambahkan huruf A, B, dan C begitu. Jadi ini anggaplah ini yang jadi patokan Fe, maka ini harusnya tidak ada huruf A-nya ya. Terus konjugannya itu dimulai dari A, lalu Fe2O3 ya dimulai dari ditaruh huruf B depannya. Itu sebagai kayak kira-kira berapa ya koefisien depannya O2 dan Fe2O3 supaya nanti kalau dijumlahkan semuanya Fe, O2 dan Fe2O3 jumlah Fe di kiri sama dengan di kanan. Nah, kita coba dulu pakai yang metode coba-coba. Kalau seperti ini kan cuma sedikit ya, cuma Fe dan O, kita bisa pakai coba-coba saja. Jadi kita lihat Fe di sebelah kiri itu ada satu ya, karena ini angka-angka yang di bawah ini disebut indeks dan Fe-nya tidak ditulis indeksnya. Kalau dia tidak ditulis berarti indeksnya 1, artinya jumlahnya cuma 1. Sedangkan oksigen ada 2. Kalau di sebelah kanan Fe itu ada 2 dan O itu ada 3, otomatis dia belum setara. Bagaimana caranya kita bisa setarakan? Yang pertama ya kita lihat kita harus kali berapa Fe supaya dapat 2. Oh, kita harus kali 2. Tapi O-nya kan belum setara. Berapa O dikali berapa? 2 dikali berapa? Hasilnya 3. Sepertinya tidak ada ya bilangan bulat yang bisa. Yang ada 3/2. Nah, kalau kita dalam kimia tidak ada perbandingan koefisien yang pecahan. Kita harus usahakan semuanya bulat kalau dia penyetaraan reaksi. Jadi kita cari KPK-nya berarti 6 ya. 6 bagi 2 3 berarti 3. 6 bagi 3 2. Nah, terus jadinya O kan udah beres ya, berarti 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Sekarang Fe-nya kalau ada angka tadi 2 di depannya itu milik O dan juga Fe, sehingga 2 itu harus dikali juga dengan 2-nya indeksnya Fe untuk menghasilkan jumlah atom pada Fe ini. Jadi 2 kali 2 ada 4, sedangkan di sini baru 1, berarti kita juga harus kali 4. Jadinya 4 Fe
ditambah 3O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Oke, kita coba ke latihan soalnya supaya lebih paham. Oke, jadi ini soal yang pertama ya. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Ini yang kalau mau dibilang ini levelnya sangat sederhana, karena kita coba lihat dulu. Di sini hanya ada 2. Di sini hanya 2, berarti sudah setara ya. Tapi di sini O-nya ada 2, dan di sebelah kanan O-nya hanya 1. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus setarakan. Kalau misalnya kita mau pakai metode coba-coba, jadi karena soalnya ini cukup sederhana, kita coba pakai metode coba-coba saja ya. Dengan menggunakan metode coba-coba, kita harus coba dulu untuk cari angka atau yang bisa memenuhi koefisiennya dari unsur yang punya atom paling sedikit. Jadi kita lihat H itu kan 2. O ada yang 2, ada yang 1. Berarti karena O-nya ada yang 1, O-nya yang paling kecil. Jadi kita harus berusaha setarakan dulu O, nanti baru urus H-nya belakangan. Jadi karena di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, otomatis untuk mencapai sama-sama 2, dia harus dikali 2. Dan penambahan koefisien itu selalu di depan seperti ini ya. Dia tidak bisa taruh O di sini saja, nggak boleh. Dia harus di depan, karena mereka satu kesatuan H2O. Nah, kalau dia di depan seperti ini, otomatis H-nya juga ikut bertambah jumlahnya. Jadinya 2 kali 2 ada 4H. Sedangkan di sebelah H-nya baru 2. Bagaimana 2 ini bisa mencapai 4? Dengan cara dikali 2. Jadi dia harus ditambah 2 depannya. Oke, jadi jawabannya langsung 2H2 ditambah O2 yang menghasilkan 2H2O. H di kiri 4, di kanan 4, di O di kiri 2, di kanan juga ada 2 kali 1, 2. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Oke, ini untuk soal yang berikutnya, kita coba baca. Na2S2O3 ditambah I2 menghasilkan Na2S4O6 ditambah NaI. Oke, jadi kita bisa coba pakai cara coba-coba lagi ya. Kita coba dulu, nanti habis ini baru kita pakai cara aljabar. Nah, kalau kita lihat di sini Na-nya 2, Na sebelah kiri 2. Tapi S-nya di sebelah kiri 2, sebelah kanan 4. O-nya sebelah kiri 3, sebelah kanan 6. Dan O ternyata di sini juga ada Na ya. Jadinya Na-nya kalau misalnya seperti ini kan berarti 1 ya, karena tidak ada koefisien, indeks tidak ditulis seperti 1. 2 tambah 1, jadi ada 3 Na. I-nya ada 2. Jadi yang pertama-tama kita coba lihat dari yang jumlahnya paling sedikit dulu ya, karena kita mau pakai cara coba-coba. Berarti 2, 3, 4. Yang paling sedikit jumlahnya itu I, karena di sini itu 1. Di sebelah memang 2, tapi kita cari yang kira-kira dari semuanya itu yang paling sedikit atomnya. Ternyata I di sebelah kanan. Berarti kita harus setarakan dulu I sebelah kanannya. Di sebelahnya I-nya itu ada 2, berarti untuk supaya sama dia harus dikali 2. Nah, waktu dia dikali 2, Na-nya juga ikut terkali 2. Jadi sekarang total Na itu harus dijumlahkan. Di sini ada 2, di sini juga ada 2, jadi 2 tambah 2 menghasilkan ada total 4 atom Na di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri kita lihat di sini Na2, S2, O3. Di sebelah kanan Na ada 4, S4, O6. Nah, kebetulan kita cukup mengalihkan Na2S2O3 ini dengan 2. Nanti jadinya setara. Kenapa bisa kepikiran 2? Ya kebetulan saja jumlah dari Na, S, dan O ini adalah yang di sebelah kanan itu 2 kalinya dari yang di kiri. Jadi untuk setara ya di kiri cukup dikali 2 saja. Jadi kita coba cek kembali. Na di kiri ada 2 kali 2, 4. Di sini 2 tambah 2, 4. S2 di sini 2 kali 2 ada 4. Di
Sini ada 4. O 3 kali 2 6. O 6 kan. Sini I 2, sini I 1 kali 2 2. Berarti sudah setara. Jadi jawabannya 2Na2S2O3 ditambah I2 menghasilkan Na2S4O6 ditambah 2NaI. Ini I ya, bukan L. Oke, kita coba ke soal terakhir dan kita akan pakai cara Abid yang rumus aljabar itu. Oke, jadi kita coba baca dulu soal terakhir. C6H12O6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi ini sebenarnya formula untuk respirasi, glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air ya. Kita coba setarakan pakai rumus aljabar. Nah, kalau pakai rumus aljabar, yang pertama kita harus tulis dulu di sini ada huruf A. Terus ini B. Ini anggap yang di depannya, soalnya kecil sekali tempat. Jadi kita tulis agak di bawah sedikit. Dan ini C. Dia harusnya di depannya bukan di bawah kayak begini. Nah, kenapa kita tidak taruh huruf di C6H12O6? Karena ceritanya ini yang kita jadikan patokan. Kalau ditanya yang mana mau dijadikan patokan, sebenarnya terserah mau ini, mau yang ini, terserah. Cuma kali ini kita coba pakai C6H12O6. Yang pertama karena dia paling di kiri. Biasanya yang paling kiri jadi patokan. Atau yang berikutnya, saya biasanya suka pakai yang paling banyak unsur dan atomnya, karena biasanya itu yang koefisiennya 1. Kalau dia 1, berarti itulah patokannya, jadi nanti tidak ada yang hasilnya pecah. Tapi tidak selamanya begitu sih, kadang juga tidak. Jadi sebenarnya terserah mau pakai yang mana. Oke, lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menuliskan jumlah setiap unsur di kiri dan kanan. Oke, jadi yang pertama ada unsur C, lalu H, dan O. Kita lihat di sebelah kiri C ada 6. Di sebelah kanan ada B. Kan B kali 1 berarti B. Ini kita bisa tulis sama dengannya. Karena jumlah kiri harus sama dengan kanan. Lalu H. Di sebelah kiri ada 12. Di sebelah kanan ada 2 kali C, berarti 2C. Lalu O. Di sebelah kiri ada 6 ditambah 2 dikali A, berarti 6 ditambah 2A. Dan di sebelah kanan ada 1 dikali C. Dan di sebelah kanan ada 1 dikali C, berarti C. Oke, kalau sudah begini bagaimana? Kita coba kerjakan dengan cara persamaan matematika. Jadi kita sudah ketahui sini 6 sama dengan B. Oke, kita kotakkan supaya nanti kita lihat lagi. Lalu 12 sama dengan 2C. Berarti kita bisa tuliskan C itu sama dengan 12 bagi 2, 6. Oke, lalu 6 tambah 2A sama dengan C. Kita bisa cari nilai A dengan persamaan ini. Kita masukkan, jadinya C-nya kan 6. Oh maaf, ini ada kesalahan tadi. Jadi kita hapus dulu. Untuk O-nya ternyata ini C ada juga di sini ya, 2B. Berarti kita bisa tuliskan 2 kali B, berarti 2B ditambah C. Oke, jadi kita bisa tuliskan 6 ditambah 2A
sama dengan 2 kali B, 2 kali 6 berarti ya, karena tadi B-nya 6, ditambah C6. Berarti 2A sama dengan 2 kali 6, 12, tambah 6. 6-nya kita pindah sebelah, jadi kurang 6. Berarti 2A sama dengan 12. A sama dengan 6. Oke, kita berarti sudah dapatkan nilai untuk A, B, dan C-nya. Kita tinggal masukkan ke atas. Berarti A, B, C-nya kita sudah bisa hapus. Sekarang kita ganti A-nya 6, B-nya juga 6, dan C-nya 6. Oke, berarti kita sekarang coba uji ya. Di sini O-nya 6 ditambah 6 kali 2 berarti 6 ditambah 12, 18. Sebelah kiri 6 dikali 2, 12 tambah 6 kali 1, 18 juga. Lalu C di sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. H di sebelah kiri 12, di sebelah kanan 6 kali 2, 12. Berarti reaksi ini sudah setara. C6 H12O6 ditambah NO2 menghasilkan CO2 ditambah 6 H2O. Jadi begini caranya kalau memakai rumus ABC. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye. Thank you for watching.